di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Moga-moga penonton pesantren Jolali berbahagia ya di 5 benua dan Allah tetap melindungi ya, kita dalam kehidupan dunia yang sementara ini yang penuh dengan tipuan, penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan intrik ya. Semoga kita selamat menyeberang menuju kehidupan yang kekal abadi yang tidak pernah akan mati-mati lagi, yaitu al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi. Moga-moga Allah melindungi kita. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Tadi sebelum asar sambil tiduran saya mendengar sambil rebahan ya, mendengar tanggapan Surya Paloh terhadap ditetapkannya sekjen Partai Nasdem yaitu Joni Plate yang juga Menteri Kominfo sebagai tersangka dalam kasus BTS ya, Bakti Kominfo yang nilainya itu 10 triliun. Dan diduga kerugian negara itu sekitar 8,3 triliun. Dan ditetapkan sebagai tersangka. Lama dari omongan dari siapa itu tadi? Surya Paloh itu 21 menit 26 detik. Dan saya dengarkan, saya teruskan sambil saya persiapan sholat asar, mandi. Di kamar mandi saya dengarkan itu. Ya tentu sambil BAB. Maaf. Sambil mandi, sambil saya telanjang bulat. Nggak mutu ya saya cara saya bikin kontennya. Dan saya kecewa ya dengan sikap Surya Paloh tidak mengutuk, tidak mengecam dengan keras ya, perbuatan anak buahnya, kader partainya yang korupsi, yang ditangkap dan diborgol. Dia hanya bilang suasana yang dialami oleh seluruh kader partai atau Partai Nasdem adalah berduka. Tapi dia tidak mengecam perbuatan yang tidak terpuji dari Joni Plate. Satu paradoks ya. Dan dia tentu menghormati katanya proses hukum yang menimpa Joni Plate itu. Dan ini korupsi ini semacam sudah biasa. Jadi sebelumnya ada 5 menteri yang korupsi kan. 1 Idrus Marham, Menteri Sosial, itu juga
ya, masuk penjara. Kemudian Imam Nahrawi, kalau Idrus Marham dari Golkar, Imam Nahrawi dari PKB, Menteri Olahraga zamannya SBY. Terus yang menteri yang korupsi lagi yang masuk penjara adalah ini, siapa itu? Juliari Batubara, Menteri Sosial, ya, ngambil 10.000 dari setiap paket bantuan sosial, bansos zaman pandemi itu dari PDIP, korupsi, Menteri Sosial. Terus dari Partai Gerindra, Edi Wibowo, anak angkat dari Prabowo Subianto, korupsi. Nanti menteri yang kelima ini Joni Plate dari Nasdem. Jadi menurut catatan itu sekitar ada 1.000 yang korupsi, pejabat pemerintah itu, pejabat publik dari berbagai tingkatan, gubernur sampai wali kota, bupati itu. Dan sebagian besar adalah sarjana dan sebagian besar adalah S2. Jadi pendidikannya tinggi orang-orang yang mengambil uang rakyat itu. Maling-maling ini ternyata punya pendidikan tinggi ya tuh. Ya. Dan kita tentu bisa menyaksikan keadilan itu ditegakkannya. Rakyat itu justru nggak keurus ya, kita justru ngurusi pejabat-pejabat yang korupsi, kita mengurusi pemerintahan yang nggak becus ya dalam mengurus rakyatnya. Rakyat tetap aja susah, bukannya rakyat itu diurus pemerintah, bukan rakyat diurus pejabat, malah rakyat mengurusi pejabat, rakyat mengurusi pemerintahnya. Ya. Inilah Indonesia kita sekarang ya, etikanya berantakan, etika dalam dalam etika demokrasi itu loh. Dan tentu kata Kejaksaan Agung nilainya 83% dari nilai proyek 10 triliun, 8,3 triliun diduga kerugian negara yang dilakukan oleh Joni Plate sebagai menteri dan sebagai pengguna anggaran. Tetapi kita juga harus mengejar ya, Kejaksaan Agung juga harus dengan jujur ya mengejar proyek kereta cepat itu. Kereta cepat itu nilainya 18,2 triliun itu. Nggak ada itu sentuhan-sentuhan. Apa betul mulus perjalanan dari proyek itu? Proyek kereta cepat yang dulu itu dibiayai atau studi kelayakannya dibiayai oleh Jepang. Dan kemudian diserobot ya, atau pemerintah menetapkan Cina yang datang dengan janji bunga yang lebih tinggi, padahal Jepang memberikan bunga yang 0,1% ya untuk pinjaman 40 tahun, 70% dibiayai Jepang dengan syarat dijamin oleh pemerintah kereta api cepat Jepang itu. Tapi pemerintah Cina enggak, katanya kita akan B2B, business to business ya. Dan nggak dijamin oleh pemerintah, nggak ada jaminan, nggak ada syarat yang diminta oleh Cina, jaminan pemerintah. Tapi akhirnya pemerintah menjamin juga melalui APBN ya, dan biayanya membengkak sampai 18,8 triliun. Itu harus juga diselidiki itu, jangan-jangan banyak kebocoran di kereta api cepat Jakarta-Bandung yang 150 km yang ditolak oleh proyek itu, ditolak oleh Menteri Perhubungan saat itu. Terus yang juga harus diselidiki oleh KPK atau oleh kejaksaan itu adalah IKN ya. IKN itu nilainya lebih gila lagi. Kalau kemarin BTS itu kan 10 triliun. Kalau IKN itu 466 triliun. Dan akhirnya pakai APBN juga, yaitu 20% dari APBN. Dari APBN dipakai untuk membiayai kawasan inti IKN. Ya kan? Dan yang 80% akan pakai investor. Nilai sampai berapa itu? Sampai sebanyak itu. 90 triliun dari 20% APBN yang dibiayai, yang membiayai IKN itu juga apa betul itu? Tidak ada masalah di kemudian hari. Ini kejaksaan ini tentu harus didorong untuk berani ya mengungkapkan barangkali
ada deviasi, penyelewengan dalam proyek strategis nasional seperti IKN dan juga kereta api cepat yang biayanya, nilai proyeknya itu lebih tinggi daripada Kominfo yang menjebak atau yang menjerat Joni Plate 10 triliun. Kalau IKN itu 466 triliun, berapa kali lipat itu kan? Berlipat-lipat. Dan sementara kereta api cepat Cina yang terus membengkak sampai 18,2 triliun. Ya moga-moga ini ya, negeri kita bersih dari orang-orang yang greedy, yang rakus. Kita tidak tahu uang yang begitu besar dalam proyek IKN, dalam proyek kereta api cepat, moga-moga tidak ada penyelewengan. Belum infrastruktur yang dibangun di mana-mana, itu bagaimana mengawasinya, bagaimana mengecek proyek-proyek itu. Berapa persen kebocoran nilai proyek infrastruktur yang kemarin baru terbongkar di Waskita Karya, ada proyek fiktif. Jadi inilah negeri kita, ya, negeri yang akan diwariskan oleh Pak Jokowi kepada pemerintahan berikutnya. Utang yang banyak 8.000 triliun, korupsi yang tidak bisa dikendalikan, kereta api cepat yang bermasalah, IKN yang bermasalah sejak awal, undang-undang Omnibus Law yang bermasalah, undang-undang pelemahan KPK yang bermasalah, dan banyak lagi ya. Kita harus mengakui kekurangan-kekurangan kita sebagai bangsa, dan ternyata banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pejabat-pejabat pemerintah, oleh pejabat-pejabat publik. Yang terakhir tentu adalah keterlibatan Pak Jokowi terlalu jauh pada rekrutmen calon presiden 2024 yang harusnya menahan diri sebagaimana diingatkan oleh Yusuf Kalla dan juga oleh Profesor Dr. Siti Zuhro, supaya Pak Jokowi netral, berdiri di atas semua kelompok politik dan hanya menyiapkan bagaimana pemilu itu menjadi pemilu yang sukses dan bisa peserta yang lain mendapatkan peluang yang setara, yang adil, dan pemerintah atau Pak Jokowi tidak memihak salah satu. Ya, inilah pertumbuhan demokrasi kita, pertumbuhan etika demokrasi kita yang masih lembek, yang masih berantakan. Moga-moga kita akan melahirkan ya pemimpin yang baru, yang kontras, yang bisa memperbaiki keadaan secara gradual, secara bertahap ya, dan juga bisa melahirkan generasi-generasi atau para kaum intelektual yang lebih berintegritas ya, pejabat-pejabat yang berintegritas, rakyat yang terus ya kritis terhadap pemerintah, yang dititipi anggaran yang besar dan yang dititipi kekuasaan oleh rakyatnya sendiri. Moga-moga Indonesia jauh lebih baik di hari-hari mendatang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.